Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Sword Master. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sekarang kita berpindah ke Padang Sabana yang masih berada di wilayah keluarga Bayezid, di mana ada sebuah kelompok barbarian yang sedang memburu. Rupanya, para barbarian itu sedang mengejar seekor kuda yang tidak lain adalah kuda yang memiliki energi spirit dan pernah ditumpangi oleh Vlad. Dia adalah individu berharga yang akan bersinar dimanapun mereka berada dan semua orang selalu menginginkan sinar cahaya tersebut. Setelah dia menyerahkan perannya sebagai pemimpin grup, dia pergi mencari anak yang dia ingat pada saat itu. Akan tetapi, dia diberhentikan oleh mereka yang menginginkan individu yang brilian dan terus berlari untuk menghindari mereka. Para barbarian itu tanpa hentinya terus mengejar kuda spirit itu untuk diberikan kepada pemimpin mereka. Berlari dan terus berlari, kuda spirit itu tidak ingin dirinya tertangkap begitu saja sebelum dirinya menemukan anak yang berlari bersamanya. Anak cemerlang yang mengendarainya pada waktu itu tidak ada di sini dan dirinya harus segera menemukannya dan berlari lagi bersama dengannya. Namun saat ini, dirinya sekarang harus menghadapi rintangan yang paling sulit sebelum datang pada anak itu dan berlari seorang diri. Dari atas tebing, tampaknya pemimpin barbarian itu terus memperhatikan bagaimana kuda hitam itu sangat cepat berlari dan menghindari tangkapan pasukannya. Pemimpin barbarian itu mengatakan, apapun yang terjadi, dirinya harus menangkap kuda hitam itu dan menjadikannya miliknya. Sekarang kita berpindah ke rumah Bordir Rosmel, di mana Lamun meminta maaf pada Vlad karena sudah memukulnya dengan sangat keras. Lamun mengatakan dirinya akan memberikannya sesuatu yang sangat berharga, jadi dirinya berharap agar Vlad tidak marah lagi padanya. Vlad mengatakan tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, dan Lamur berpikir tampaknya bocah ini memang sungguh keras kepala. Vlad mengatakan dirinya sangat menyukai armor ini, dan Lamur mengatakan ia sudah tahu karena armor itu diberikan kepada pelayan yang telah bersumpah. Lamun mengatakan ketika dirinya pertama kali menerimanya, dirinya memeluknya dengan erat sampai beberapa hari, tapi Vlad menanyakan jika dia sudah tahu kenapa dia malah merusaknya, dan Lamun nampaknya tidak bisa beralasan. Lamun mengatakan dirinya akan mengajak Vlad ke suatu tempat untuk menunjukkan pada Tuan Joseph jika Vlad sangatlah berharga, tapi jika Vlad hanya bermain-main selama masa penangguhannya, dia hanya akan dilihat sebagai pembuat onar saja. Vlad berpikir ucapan Pak Dua ini masuk akal, dan pria misterius mengatakan itu benar, lagi pula Joseph memperlakukan Pak Dua ini dengan sangat baik. Vlad menanyakan bagaimana caranya menunjukkan bahwa dirinya itu sangat berharga, dan Lamun mengatakan jika Vlad hanya tinggal mengikutinya saja dan dirinya akan melaporkannya pada Tuan Joseph. Vlad menanyakan memangnya mereka mau melakukan apa, dan Lamun mengatakan apakah Vlad suka dengan kuda. Dalam perjalanan di Padang Sabana bersama dengan rombongan pedagang, Lamun menceritakan jika ada kuda hitam yang berkeliaran di sekitar Suara. Akan tetapi, kuda hitam itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu adalah kuda hantu yang berwujud seekor kuda. Ada juga rumor mengatakan jika kuda hitam itu adalah seekor kuda spirit, dan Gode tampaknya langsung memasang wajah murungnya. Vlad menanyakan apakah Gode juga tahu tentang kuda spirit itu, tapi Gode mengatakan dirinya hanya memiliki firasat buruk saja ketika membicarakan soal kuda itu. Vlad menanyakan bagaimana jika ini berhubungan dengan kesatria tanpa kepala itu, karena kesatria itu juga bisa mengendalikan wanita seperti setan. Pria misterius mengatakan jika memang ada kuda spirit seperti yang dirumorkan, maka ada kemungkinan hal seperti itu saling berhubungan. Vlad menanyakan apakah tidak masalah jika mereka diam saja, tapi Lamun mengatakan memangnya apa yang bisa mereka lakukan ketika sedang mengikuti para pedagang. Vlad menanyakan bukankah setidaknya mereka harus menjaga daerah di sekitar, tapi Lamun mengatakan istirahat saja karena kuda itu akan mencari mereka dengan sendirinya. Vlad menanyakan bagaimana bisa seekor kuda malah mencoba mencari mereka, dan kenapa Pak Dua malah berpikir seperti itu. Lamun mengatakan jika kuda yang orang-orang sebut sebagai kuda spirit tidak hanya cepat tetapi juga memiliki perilaku yang aneh. Vlad menanyakan apa maksudnya, dan Lamun menjelaskan jika kuda itu akan melihat dari kejauhan jika dia melihat orang-orang mengendarai kereta kuda atau gerobak. Lamun mengatakan jika kuda itu seperti tahu apa yang sedang dia lakukan, jadi tidak mungkin jika kuda itu adalah kuda biasa. Vlad merasa mulai gelisah karena jika kuda itu sungguh dikendalikan oleh orang jahat, maka tim penyidik harus datang ke Suara untuk memeriksa jejak mencurigakan yang ditinggalkan oleh kuda itu.
Lamun mengatakan dirinya tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Vlad, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan meski dia memikirkan itu dengan sangat keras. Lamun mengatakan jika Vlad sudah terbiasa, maka dia akan mengerti saat waktunya tiba, apapun yang terjadi pastilah akan terjadi. Dalam pikirannya, Lamun tidak pernah tertarik dengan kuda itu, sebab dirinya hanya ingin mengamati Vlad secara langsung saat mereka mencarinya selama beberapa hari ke depan. Jika dirinya memang suka dengan Vlad, mungkin dirinya bisa mengajarinya sesuatu, dan Lamun kemudian menanyakan sudah berapa lama Vlad bisa menggunakan aura. Vlad mengatakan dirinya sudah menguasainya selama 3 atau 4 bulanan, dan Lamun mengatakan jika Vlad sepertinya cukup berbakat dalam berpedang. Vlad menanyakan apakah memang itu adalah waktu yang cepat, dan Lamun mengatakan progresnya dalam menggunakan aura lebih cepat dibandingkan dengan saat pertama kali dia memulai menggunakan aura. Lamun mengatakan jika aura Vlad sangatlah menarik, meskipun dia masih belum menemukan warnanya sendiri, dan Vlad menanyakan memangnya warna apa yang sedang dimaksud. Lamun mengatakan jika aura adalah manifestasi dari dalam hatinya, dan fakta bahwa dia masih belum menemukan warnanya meski auranya sudah sangat tajam, itu artinya dunia Vlad masih belum diputuskan sekarang. Vlad dengan antusiasnya langsung menanyakan apa yang harus dirinya lakukan untuk menemukan warnanya sendiri. Lamun berpikir, sepertinya bocah ini langsung bersemangat ketika membahas soal berpedang dibandingkan dengan apapun. Lamun menanyakan apakah Vlad tidak diajari tentang aura, dan Vlad mengatakan jika Tuan Jagger hanya mengajarinya dasar tadi berpedang saja. Lamun yakin jika pria pemarah itu pasti punya cara sendiri untuk mengajarinya, kalau begitu dirinya juga tidak akan melakukan banyak hal seperti yang Jagger lakukan padanya. Lamun mengatakan tunjukkan lebih banyak dirimu pada dunianya dan jangan terlalu menyembunyikannya. Vlad mengatakan dirinya masih tidak paham dengan apa yang dimaksud dan bagaimana dirinya bisa menunjukkan dirinya pada dunianya. Lamun mengatakan agar Vlad menciptakan sesuatu yang bisa memunculkan dunia batinnya sendiri dan biasanya para kenet menyebutnya sebagai kunci. Vlad menanyakan memangnya kunci seperti apa itu, dan Lamun menanyakan bukankah Vlad sudah pernah melihat beberapa kenet mengeluarkan auranya. Vlad mengatakan memang dirinya sudah melihatnya beberapa kali, tapi Vlad merasa jika mereka menggunakannya dengan cara yang berbeda. Lamun ingin agar Vlad mengingatnya kembali, apakah para kenet itu melakukan gerakan yang aneh, tapi Vlad tidak yakin karena dirinya selalu berada di situasi yang sangat genting. Namun setelah diingat dan diperhatikan lagi, Vlad akhirnya menyadari jika semua kenet yang pernah dirinya lihat menggunakan gerakan yang berbeda untuk mengeluarkan auranya. Dimulai dari Tuan Pablo yang menaruh pedangnya di depan tamengnya, kemudian ada Tuan Gregory yang mengayunkan pedangnya bersama dengan kakinya. Vlad juga mengingat bagaimana Tuan Rudiger memfokuskan dirinya sekaligus memperbesar dunianya dengan menjadikan jarinya pada pedangnya. Selain itu, Vlad tidak akan pernah melupakan bagaimana Godin memperlihatkan aura miliknya dengan mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya. Lamun mengatakan sepertinya Vlad sudah mengingat sesuatu, dan itu adalah yang dimaksud dengan kunci yang akan membuka dunia hatinya yang besar dan luas itu. Vlad menanyakan apakah dirinya hanya perlu bergaya saja sebelum mengeluarkan auranya, tapi Lamun mengatakan itu tidak mungkin karena Vlad masih belum menemukan warnanya sendiri. Lamun mengatakan saat waktunya tiba, Jagger akan memberitahunya, tapi tidak buruk juga jika Vlad memikirkannya mulai dari sekarang. Namun baru saja memberitahukan hal tersebut, Lamun merasakan adanya sebuah bahaya yang sedang mendekat. Pria misterius bersama dengan Lamun langsung mengatakan agar mereka segera merunduk, dan benar saja ada sebuah panah yang melesat ke arah mereka. Gode yang kepanikan tentunya menanyakan apa yang baru saja lewat di depannya tadi, dan kenapa tidak ada yang mau menyelamatkan dirinya. Lamun mengatakan sepertinya perjalanan ini tidak akan berjalan lancar, karena sepertinya mereka sudah mengepung mereka. Lamun memberitahu semua orang untuk segera bersiap berlindung, karena ini adalah penyergapan dan berhati-hatilah. Seorang mercenary menanyakan apa yang dikatakan Pak Tua itu barusan, memangnya siapa yang akan melakukan penyergapan di siang bolong seperti ini? Mercenary itu mengatakan jika Pak Tua itu sepertinya sedang berhalu, tapi bersamaan dengan itu, mercenary tadi langsung tertembak matanya. Para mercenary yang melihat temannya tertembak tentunya ikutan panik dan menanyakan dari mana datangnya serangan barusan. Salah satu mercenary kemudian langsung mengatakan jika di sebelah sana ada para bandit yang sedang mengepung mereka semua. Tampaknya, para bandit yang dimaksud adalah para barbarian yang semalam sedang mengejar seekor kuda spirit. Lamun mengatakan agar Gode membiarkan kudanya berlari dengan cepat dan pastikan untuk memeganginya dengan erat agar tidak lepas, dan Gode mengiyakan.
Vlad menanyakan sejak kapan pedang sabana milik keluarga Bayezid menjadi sarang bagi sekelompok bandit seperti mereka. Lamun menjelaskan jika mereka bukanlah bandit biasa, melainkan mereka adalah sekelompok orang yang lebih berbahaya dibandingkan para bandit. Orang-orang menyebut mereka sebagai ras paling barbar yang selalu mengedepankan kekuatan di atas segalanya, yaitu barbarian. Tanpa berbasa-basi, pemimpin barbarian itu langsung menyuruh pasukannya untuk segera menyerang kelompok pedagang itu, dan barbarian itu tentunya langsung berlari ke arah para pedagang. Para barbarian itu tidak hanya asal menyerang kelompok pedagang, karena mereka juga menghujani mereka dengan anak panah. Para mercenary tentunya hanya bisa bertahan dari serangan para barbarian itu, karena tembakan anak panah mereka sangat merepotkan. Para mercenary ingin agar para pedagang tetap bersembunyi di belakang mereka dan tetap menjaga formasi mereka, serta jangan sampai mereka goyah dari serangan mereka. Para barbarian itu tampaknya sangat mahir dalam mengendari kuda sambil menyerang, bahkan mereka tidak ada hentinya menghujani anak panah. Suasana pertarungan antara para mercenary dengan para barbarian seperti sebuah penggabungan tanpa adanya jalan pelarian, bahkan para barbarian itu saling bergantian menembakkan anak panah mereka. Lamun sudah menduga jika para barbarian itu pasti akan menyerang mercenary duluan, tapi karena mereka dan para pedagang ada di belakang, mereka masih memiliki waktu. Vlad menanyakan apa yang dilakukan para barbarian itu di sini, dan Lamun mengatakan ini memang aneh, sebab dirinya belum pernah melihat para barbarian itu menyeberang sejauh ini. Lamun mengira jika perjalanan ini akan menjadi lebih mudah, namun rupanya mereka malah kedatangan sesuatu yang sangat merepotkan. Lamun ingin agar Gode memasang sadel kudanya, tapi Gode mengatakan bukankah kuda ini hanya digunakan untuk membawa barang. Lamun mengatakan itu lebih baik dibandingkan mereka harus berlari, sebab mereka butuh kuda untuk menangani orang-orang itu. Lamun mengatakan jika barbarian dikenal terlahir sudah di atas kuda, karena mereka semua adalah penunggang kuda yang hebat, terlepas dari usia dan gendernya. Akan tetapi, itu tidak berlaku untuk beberapa warrior, karena seharusnya tidak ada yang bisa melawan seorang knight apalagi seorang pengguna aura. Lamun ingin agar mereka menanamkan ini di dalam kepalanya, saat mereka bertarung melawan barbarian, mereka harus menghambat pergerakan mereka terlebih dulu. Namun sebelum Lamun akan menjelaskan rencananya, seseorang memerintahkan agar mereka semua mendengarkannya. Pemimpin barbarian mengatakan mereka tidak berniat membunuh mereka, jadi mereka akan membiarkan mereka lewat jika mereka membayar biaya jalannya. Para mercenary berserta dengan para pedagang tentunya curiga, bagaimana bisa mereka membiarkan mereka pergi begitu saja dan hanya meminta bayaran jalannya saja. Pedagang itu tidak peduli dan mengatakan baiklah mereka akan membayarnya, jadi ia ingin tahu berapa biaya yang harus mereka keluarkan. Pemimpin barbarian itu mengatakan bayarannya adalah semua barang yang mereka bawa dan hanya tubuh mereka saja yang diperbolehkan untuk pergi dari sini. Pedagang itu tentunya sangat terkejut karena itu sama saja dengan dia menyuruh mereka untuk pergi sambil telanjang. Pemimpin barbarian mengatakan kalau mereka berani menyembunyikan sesuatu darinya, maka itu akan berubah menjadi biaya perjalanan ke alam kematian. Pedagang itu berpikir, mereka tak akan pernah bisa menang hanya dengan mengandalkan para tentara bayaran yang sudah mereka sewa mahal. Terlebih mereka tak pernah menduga jika para barbarian akan masuk wilayah keluarga Bayezid. Pedagang itu berpikir jika prioritas utama mereka adalah bertahan hidup terlebih dulu, sebab uang bisa mereka cari kembali. Akan tetapi, pedagang itu tidak tahu apakah dirinya bisa mempercayai kata-kata barbarian itu, sebab tidak ada jaminan orang-orang barbar itu akan menepati janjinya. Pemimpin barbarian itu kemudian menyuruh salah satu bawahannya, sebut saja sebagai Molen, untuk segera mendatangi para pedagang itu dan mengambil semua barang mereka. Bersama dengan beberapa barbarian lainnya, Molen memimpin mereka untuk segera mengambil barang-barang milik para pedagang. Vlad mengatakan mereka sudah mulai bergerak dan sepertinya mereka harus bergegas untuk mengambil barang-barang. Vlad mengatakan dirinya tidak suka mereka, tapi Lamun mengatakan dirinya mencoba untuk menjadi seperti mereka, tapi dirinya tidak berhasil. Lamun mengatakan agar Vlad juga bersiap-siap untuk memberikan serangan kejutan, karena sebentar lagi para barbarian itu akan sampai di tempat mereka. Terlebih karena Vlad tidak bisa menunggangi seekor kuda, maka Vlad hanya memiliki satu kesempatan untuk melumpuhkan para barbarian itu. Namun ketika para barbarian itu semakin mendekat, tampaknya para kuda menjadi sangat terkejut dengan kehadiran Vlad. Sama seperti para kuda lainnya ketika pertama kali melihat Vlad, para kuda milik barbarian sangat terkejut ketika merasakan keberadaan Vlad.
Para barbarian yang terkejut tentunya menanyakan kenapa kudanya malah bersikap aneh dan memangnya kuda ini ketakutan dengan hal apa. Vlad tentunya merasa ini sungguh sial karena energi terkutuk ini malah mengganggu dirinya dan membuat rencananya jadi gagal. Akan tetapi, Lamun berteriak agar Vlad segera maju sekarang karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memberikan serangan kejutan. Vlad dan Lamun tentunya langsung bergegas berlari ke arah barbarian itu, meskipun agak sedikit kasihan dengan Vlad yang harus berlari, sementara Lamun menaiki seekor kuda. Lamun berpikir sebenarnya rencana mereka tidak dengan jarak sejauh ini, tapi orang-orang itu juga tidak mau turun dari kudanya, jadi hanya inilah kesempatan bagi mereka. Salah satu barbarian, sebut saja sebagai Lempar, yang melihat adanya dua orang yang menuju kemari tentunya bertanya, memangnya siapa mereka berdua ini yang berani mendatangi mereka? Lempar tentunya menyuruh agar barbarian lainnya segera menghabisi kedua orang itu, supaya mereka tidak main-main dengan mereka. Namun tentu saja, Lamun sudah bersiap untuk mengeluarkan serangannya dan membuat para barbarian itu jadi terkejut. Dalam sekali serangan, Lamun langsung membunuh para barbarian yang sedang mencoba untuk menyerangnya, bahkan para barbarian tidak sempat untuk menghindari serangannya. Para barbarian itu tentunya sangat terkejut karena dia adalah pengguna aura, terlebih mereka tidak tahu jika ada seorang knight di antara para mercenary. Molen kemudian memerintahkan agar mereka semua segera berbalik, sebab mereka tidak akan diuntungkan jika harus bertarung dalam jarak dekat dengan para pengguna aura. Namun baru saja Molen membalikkan badannya, Vlad rupanya sudah berada di samping mereka dan langsung melompat ke arah Molen sambil menyiapkan tebasannya. Vlad mengatakan, memangnya para sampah seperti mereka mau pergi kemana, dan pria itu tentunya tidak bisa melakukan apapun di hadapan Vlad. Karena Molen terlambat untuk menyadari kedatangan Vlad, kepala Molen tentunya harus ditebas oleh Vlad tanpa bisa melakukan pertahanan sama sekali. Teman Molen yang melihat Molen telah dipenggal kepalanya tentunya jadi merinding melihat tatapan mata Vlad yang begitu menyeramkan. Teman Molen berpikir, memangnya bocah macam apa dia ini sampai memiliki tatapan mengintimidasi seperti ini. Karena tidak ingin dipenggal seperti Molen, pria itu tentunya langsung melarikan diri dan tidak berniat untuk bertarung sama sekali. Lamun merasa jika Vlad tidak memiliki masalah sama sekali setelah membunuh seseorang, dan sepertinya dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Lamun kemudian menyuruh agar Vlad segera mengikutinya, sebab pertarungan ini masih belum selesai sebelum mereka mengalahkan pemimpinnya. Lamun mengatakan mereka harus mengalahkan para barbarian di sini sebelum bala bantuan lainnya akan datang, tapi sepertinya ada sebuah kuda yang melompat ke arah Lamun. Vlad mengatakan agar Pak Tua tetap fokus karena di atasnya sedang ada seseorang yang sedang mengayunkan senjatanya. Lamun yang menoleh ke belakang tentunya sangat terkejut karena pemimpin barbarian itu sendiri yang langsung datang menghampiri dirinya. Namun untungnya, Lamun masih bisa menahan serangan pemimpin barbarian yang sangat barbar itu, meskipun dirinya juga harus sedikit terkejut. Lamun berpikir hampir saja dirinya lengah, namun dirinya masih penasaran dari mana datangnya orang sekuat ini. Pemimpin barbarian tentunya juga terkejut karena pria tua ini masih bisa menahan serangannya, meskipun dirinya sudah memberikan serangan kejutan. Namun melihat Pak Tua ini bisa mengeluarkan aura, dirinya jadinya tidak heran lagi jika dia adalah seorang knight yang terampil. Lamun merasa jika pria ini sudah melihatnya, tapi dirinya tidak menyangka jika orang ini tidak mundur setelah melihat auranya, jadi orang ini bukanlah lawan biasa yang bisa dirinya tumbangkan dalam sekali serang. Lamun kemudian berteriak pada Vlad untuk segera pergi dari sini, karena dirinya akan menahan orang ini sementara mereka kabur. Lamun mengatakan para mercenary akan lari saat ada kesempatan, jadi ia ingin agar Vlad melindungi orang-orang biasa untuk kabur. Vlad menanyakan bagaimana dengan dia, tapi Lamun mengatakan jika Vlad tidak menunggangi kuda, jadi sebaiknya dia segera lari dari sini sebelum terlambat. Tanpa banyak berdebat seperti para MC di komik karakter naif yang malah nambah beban, Vlad langsung pergi seperti apa yang diminta oleh Lamun. Namun selagi Vlad berusaha lari sekencang mungkin, barbarian lainnya tampaknya sudah mencegah Vlad melarikan diri. Ibaratkan sebuah kendaraan bermotor, barbarian itu dengan sangat kencang melaju ke arah Vlad sambil menyiapkan serangannya. Pria misterius menyuruh agar Vlad segera berguling ke samping, namun Vlad tidak sempat melakukannya dan harus menahan serangan barbarian tersebut. Karena serangannya yang begitu kuat, Vlad berpikir serangan tadi sangatlah kuat, terlebih serangannya jadi tambah berat karena ditambah dengan kecepatan kuda. Pria misterius menyuruh agar Vlad tetap tenang, karena dia sekarang masih harus berdiri tegak dan tidak menunjukkan kelemahannya.
Vlad merasa ini sungguh sial dan berharap dirinya dapat menunggangi kuda seperti ketika bersama dengan Rudiger. Namun bersamaan dengan itu, semua orang mendengarkan suara kuda yang sedang berlari dengan kencang ke arah mereka. Barbarian penasaran apakah itu adalah bala bantuan tersembunyi mereka, tapi rasanya itu hanyalah suara dari satu kuda saja. Vlad tentunya tidak asing dengan suara hentakan kuda yang satu ini, terlebih dirinya merasakan sinkronisasi lagi dengan kuda itu. Para barbarian yang melihat bentuk kuda itu tentunya langsung sadar jika kuda itu adalah kuda yang sebelumnya kabur dari mereka. Para barbarian itu mengatakan jika kuda itu adalah Son of the Grassland, kuda tercepat yang mereka incar untuk diberikan kepada pemimpin suku.